Nabi ya Muhammad, irfa' ra'sak. Wahai kekasihku Muhammad, irfa' ra'sak. Angkat kepalamu wahai kekasihku Muhammad. Irfa' ra'sak wasal tu'tah washfa' tushaffa'. Kemudian Allah memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad, ya Muhammad, irfa' ra'sak, angkat kepalamu, minta apa yang kau mau, pasti akan aku beri, dan engkau diizinkan untuk memberikan syafaat. Kata Nabi Muhammad, fa'arfa'u ra'si, maka aku angkat pada saat itu kepalaku, fa'agul, tahukah apa yang diminta oleh Nabi Muhammad? Tahukah siapa yang dipanggil oleh Nabi Muhammad? Tahukah siapa yang ada di dalam benak Nabi kita Muhammad? Fa'agulu ummati ummati. Yang ada di dalam benak beliau adalah kita yang pada saat ini adalah bahagian dari umatnya. Ya Rabb, jangan kau haramkan kami semua dari syafaat beliau di hari kiamat. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikannya kepada kita, nikmat agung di malam yang mulia ini, yaitu adalah nikmat sama-sama kita berkumpul di dalam mengagungkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikmat sama-sama kita mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada tujuan dan harapan kita dalam perkumpulan ini melainkan adalah agar nantinya wajah yang berhadir pada saat ini dan seluruh yang menyaksikan acara ini semoga besok dikenali oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajah yang tidak dikenali oleh beliau adalah wajah yang bakal dimasukkan ke dalam neraka, wal iyadzu billah subhanahu wa taala. Bagaimana dahulunya para sahabat ridwanullahi taala alaihim, mereka datang kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka menanyakan kepada Rasul, ya Rasulullah, ata'rifuna yaumal qiyamah? Wahai Rasul, apakah engkau nantinya mengenali kami di hari kiamat? Dengarkan pertanyaan ini ayyuhal ahibbah. Dengarkan pertanyaan dan simak pertanyaan serta renungkan pertanyaan dari para sahabat yang mana mereka menanyakan kepada Nabi Muhammad, ata'rifuna yaumal qiyamah ya Rasulullah? Apakah engkau mengenali kami nantinya besok di hari kiamat ya Rasulullah? Siapa yang menanyakan tersebut? Para sahabat yang mereka melihat Nabi Muhammad, yang mereka bergaul dengan Nabi Muhammad, yang mereka menimba ilmu langsung dari Nabi Muhammad, yang mereka solat berjamaah di belakang Nabi Muhammad. Bukankah pertanyaan itu yang lebih pantas keluar dari kita yang berada di akhir zaman ini, yang sudah banyak lalai dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ata'rifuna yaumal qiyamah? Ata'rifuna yaumal qiyamah ya Rasulullah? Apakah kau mengenali kami besok di hari kiamat ya Rasulullah? Di hari yang diceritakan bahwasanya seluruh umat manusia mereka mencari perlindungan. Mereka menyaksikan pada saat itu kesusahan yang begitu dahsyat. Matahari hanya berada di atas kepala mereka. Dan mereka pada saat itu seluruh umat manusia dan kita akan menyaksikan bagaimana pada saat itu seluruh umat manusia dalam keadaan yang sangat sempit. Allahumma salli ala Muhammad. Sampai pada saat itu mereka mengatakan bahwasanya dikatakan kepada mereka pada saat itu, wa tadnu syams minhum
fayablughu an-nas min al-gham wal kurabi ma la yutigun wa la yatahammalun. Tidak ada satu orang pun yang sanggup menghadapi keadaan di padang mahsyar pada saat itu. Matahari yang sudah mulai mendekat dengan kepala setiap manusia, dan bagaimana kesulitan yang dialami oleh setiap manusia pada saat itu. Maka sebagian di antara sebagian mereka mengatakan, ala tarawna ma qad balagakum alla tanzuruna man yashfa' lakum ila rabbikum. Kenapa kalian tidak pergi kepada para anbiya untuk memberikan syafaat kepada kalian? Maka manusia pada saat itu di padang mahsyar mereka datang kepada Adam. Ketika datang kepada Nabi Adam, maka mereka meminta kepada Adam alaihi salatu wassalam, anta abuna al-Adam, anta abuna Adam, anta abul bashar. Engkau adalah bapa kami, yaitu Adam alaihi salatu wassalam. Maka semua makhluk pada saat itu meminta pertolongan kepada Nabi Adam. Namun tahukah apa kata Nabi Adam alaihi salatu wassalam? Maka Adam mengatakan, inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadaban la yaghdab qablahu mithlahu wa lan yaghdab ba'dahu mithlah. Sungguh pada saat ini Allah murka dengan semurka-murkanya, kemurkaan yang tidak pernah dilihat sebelum dan setelahnya. Maka Adam mengatakan, nafsi, nafsi, sendiri-sendiri, kata Adam. Maka Adam menganjurkan, idhabu ila Nuh, pergilah kalian kepada Nabiullah Nuh. Maka pada saat itu berbondong-bondong manusia pergi kepada Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam. Maka permintaan sama seperti apa yang diminta kepada Adam alaihi salatu wassalam. Namun Nuh juga menyatakan sama seperti apa yang dinyatakan oleh Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Dan Nuh mengatakan, nafsi, nafsi, sendiri-sendiri. Kemudian Nuh mengatakan pada saat itu, pergilah kalian, mintalah pertolongan kepada Ibrahim. Datang lagi kepada Ibrahim, yang mana Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam Khalilullah. Akan tetapi Ibrahim pun tidak mampu meredamkan murka dan marahnya Allah pada saat itu. Maka Nabi Ibrahim pun mengatakan, nafsi, nafsi, sendiri-sendiri, pergilah kalian kepada Musa al-Kalim. Maka semua orang berbondong-bondong pada saat itu datang ke Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam. Bayangkan pada saat itu bagaimana sibuknya manusia. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Maka pada saat itu pun Musa pun jawabannya sama seperti nabi-nabi yang sebelumnya. Maka Nabi Musa mengatakan, idhabu ila Isa, pergilah kalian kepada Isa, mintalah pertolongan kepada Isa alaihi salatu wassalam. Maka ketika mereka datang kepada Isa, maka apa yang dikatakan Isa, yang mereka harapkan adalah pertolongan, yang mereka harapkan adalah syafa'ah. Namun apa kata Isa? Al-yawm ghadiba rabbi ghadaban lam yaghdab qablahu wala ba'dahu mithlah. Saat ini Allah murka semurka-murkanya, tidak pernah kemurkaan itu kami rasakan sebelum dan setelahnya. Akan tetapi Isa mengetahui bagaimana cara meredam murkanya Allah. Apa kata Isa? Idhabu ila Muhammad, pergilah kalian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka semua orang berbondong-bondong datang kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Maka pada saat itu apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Nabi Muhammad sujud pada saat itu. Seorang hamba yang kita peringati pada saat ini kelahirannya, yang kita harapkan syafaatnya, yang kita bertawassul melaluinya agar Allah memandang kita dengan pandangan rahmatnya, agar Allah mengampuni segala dosa kita dan menutup segala keaiban kita. Dan Nabi Muhammad pada saat itu beliau sujud, kemudian mengucapkan berbagai macam pujian-pujian, dan di sana as-sana, pengagungan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Maka pada saat itulah Allah ingin memperlihatkan kepada seluruh makhluk yang ada di padang mahsyar tentang keagungan Nabi Muhammad, tentang kemuliaan Nabi Muhammad, tentang tingginya kedudukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Allah yang sedang murka pada saat itu, maka mengatakan kepada Nabi Muhammad, ya Habibi ya Muhammad, irfa' ra'sak. Wahai kekasihku Muhammad, irfa' ra'sak. Angkat kepalamu wahai kekasihku Muhammad. Irfa' ra'sak wasal tu'tah washfa' tushaffa'. Kemudian Allah memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad, ya Muhammad, irfa' ra'sak, angkat kepalamu, minta apa yang kau mau, pasti akan aku beri, dan engkau diizinkan untuk memberikan syafaat. Kata Nabi Muhammad, fa'arfa'u ra'si, maka aku angkat pada saat itu kepalaku, fa'agul, tahukah apa yang diminta oleh Nabi Muhammad? Tahukah siapa yang dipanggil oleh Nabi Muhammad? Tahukah siapa yang ada di dalam benak Nabi kita Muhammad? Fa'agulu ummati ummati. Yang ada di dalam benak beliau adalah kita yang pada saat ini adalah bahagian dari umatnya. Ya Rabb, jangan kau haramkan kami semua dari syafaat beliau di hari kiamat. Beliau mengatakan ummati 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 ummati, kata Nabi Muhammad. Bagaimanapun kerinduan kita kepada beliau, sebesar apapun cinta kita kepada beliau, wallahil azim, demi Allah, kerinduan beliau dan kecintaan beliau kepada umatnya jauh lebih besar daripada apa yang kita rasakan pada saat ini. Harapan kita mudah-mudahan perkumpulan ini membuahkan perkumpulan nantinya besok di padang mahsyar dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga wajah kita nantinya wajah yang dikenali oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita untuk senantiasa bersalawat kepada beliau. Dan ketahuilah, orang yang makin banyak bersalawat kepada Nabi Muhammad, maka dialah orang yang paling besar untuk mendapatkan kesempatan nantinya meraih syafaatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal Imam Nasr bin Muhammad As-Samarqandi, beliau mengatakan, "Law lam yakun lis-salah 'ala an-nabi thawabun annahu yurja bidzalika syafa'atuh, lakana al-wajib 'ala al-'aqil alla yaghfala 'anha." Seandainya, kata Al-Imam Nasr bin Muhammad As-Samarqandi, tidak ada pahala salawat, tidak ada ganjaran orang yang bersalawat, melainkan adalah diharapkan nantinya besok mendapatkan syafaatnya Nabi besar Muhammad, maka sungguh sudah sepantasnya bagi orang yang punya akal untuk tidak melalaikan salawat kepada Nabi besar Muhammad. Bagaimana di dalam salawat terdapat ampunan, hajat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari karenanya, wahai para pencinta Nabi Muhammad, apabila engkau ingin mengetahui bagaimana kedudukan salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana statusnya adalah lebih mulia dari seluruh ibadah, maka renungkan, simak, pikirkan tentang firman Allah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim alaihi. Seluruh ibadah Allah memerintahkan kepada kita, tapi khusus salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah sendiri yang memulainya dengan zatnya, kemudian memerintahkan kepada malaikatnya, kemudian Allah menyeru kepada seluruh hamba-hambanya yang beriman untuk bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sinilah ibadah salawat adalah ibadah yang lebih afdal dari ibadah yang lain. Dari karena itu, kita yang sudah melalui 2/3 lebih dari bulan Rabiul Awal, mari kita lahirkan sama-sama kembali di dalam hati kita dan di dalam jiwa kita untuk benar-benar di sana menghidupkan sunnahnya Nabi Muhammad, untuk memperjuangkan agamanya Nabi Muhammad, untuk mengambil bahagian kita dari warisan yang beliau tinggalkan kepada kita, yaitu ilmu agama melalui para ulama-ulama kita. Jangan pernah absen dari majalisil ilm yang ada di tempat kita masing-masing. Ambil bahagian kita dari ilmu pengetahuan agama, ambil bahagian kita dari ilmu pengetahuan agama. Lihat orang-orang yang diperingati haulnya,
Dalam saat ini di antaranya Kiai Haji Ahmad Bakri, mudah-mudahan Allah mengangkat derajat beliau. Tahukah beliau adalah orang yang ahli ilm wal amal. Dari karenanya Imamul Haddad mengatakan fakhudh min ulumiddin hazzan muwaffaran fabil ilmi tasmu fil hayati wa fil hasyri. Ambil bahagian kalian dari ilmu pengetahuan agama, bahagian yang sempurna, maka kalian akan mendapatkan kemuliaan di dunia dan keistimewaan nantinya di negeri akhirah. Mudah-mudahan Allah mengangkat derajat para guru-guru kita, guru-guru kita yang telah mendahului kita. Semoga Allah mengangkat derajat beliau dan mudah-mudahan kita tidak terharamkan dari keberkahan beliau. Para ulama kita yang masih ada, para ulama kita yang masih ada, mudah-mudahan Allah memberikan panjang umur, sehat wal afiah, dan mudah-mudahan Allah tidak mengharamkan kita semua dari keberkahan mereka karena banyaknya su'ul adab yang ada dalam diri kita kepada mereka. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keistiqamahan kepada kita semua di dalam berjalan di jalannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar besok nantinya kita dikenali oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua untuk senantiasa menghidupkan sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena kebersamaan dengan Nabi Muhammad itu tidak mudah, tidak murah, dan semuanya harus dibeli dengan pengorbanan, dengan usaha. Yaitu adalah bagaimana kita membuktikan cintanya kita kepada beliau Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kita sam'an wa ta'atan min ghairi tardid wal inhiraf, tanpa ada keraguan di dalam tunduk dan patuh kepada Nabi Muhammad, tanpa ada penyimpangan dari jalannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bukankah Nabi Muhammad mengatakan man ahabbani man ahya sunnati faqad ahabbani, siapa orang yang menghidupkan sunnahku sungguh dia mencintaiku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah, siapa yang menghidupkan, siapa yang benar-benar mencintaiku, kana ma'i fil jannah, dia akan bersamaku, kata Nabi Muhammad, di dalam surga. Wallah, surga kenikmatannya tidak sebanding, tidak ada artinya kalau di dalamnya tidak ada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dari karenanya Habib Ali Habsyi mengatakan fi jannatin masyagani min wasfiha, saya tidak tergoda bagaimanapun sifat syurga tidak menjadikan saya ingin masuk ke dalam syurga, illa likaunil hibbi fiha khayyama, melainkan saya ingin masuk ke dalam syurga karena ada Nabi Muhammad di dalamnya. Dari karenanya para sahabat, seandainya mereka disuruh memilih antara bersama dengan Nabi Muhammad dan masuk ke dalam syurga, mereka lebih memilih bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, karena beliau adalah ainun na'im, nikmat yang sebenarnya adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Surga pun tidak diciptakan melainkan karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama beliau. Yuhsyarul mar'u ma'aman ahab, seseorang bakal dikumpulkan dengan orang yang dia cintai. Sekarang tanyakan di dalam hati dan jiwa kita, siapa yang kita cintai? Sayyidina Anas bin Malik, Sayyidina Anas bin Malik yang mendapatkan keberuntungan 10 tahun bersama Nabi Muhammad, melayani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau mengatakan, tidak ada hadis yang paling menggembirakan hatiku melainkan hadis al-mar'u ma'aman ahab, seseorang akan dikumpulkan dengan orang yang dia cintai. Kenapa? Apakah Sayyidina Anas tidak mendengar keistimewaan salat? Apakah Sayyidina Anas tidak pernah mendengar hadis tentang puasa, zakat, jihad dan lain sebagainya? Beliau mendengar, tapi disinilah mahabbah, cinta yang sangat luar biasa di dalam hati Sayyidina Anas. Tidak ada hadis yang paling menggembirakanku melainkan adalah hadis al-mar'u ma'aman ahab. Kenapa? Li'anni, karena aku, kata Anas bin Malik, uhibbullah wa rasulahu, karena saya mencintai Allah dan Rasulnya, wa Abu Bakrin wa Umar, dan saya mencintai Abu Bakar dan Umar, dan saya berharap besok dikumpulkan bersama mereka di dalam surga. Ya Rabb, mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama Nabi besar Muhammad. Kalau kita ingin perkumpulan nantinya besok di hari kiamat, maka haruslah kita sejalan dengan jalannya Nabi besar Muhammad.
Jangan mimpi kita dikumpulkan besok dengan orang yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kita menyimpang dari jalan beliau, kalau kita menyimpang dari maslaknya beliau. Mudah-mudahan kita diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan perkumpulan ini menjadikan segala dosa kita diampuni Allah, segala hajat kita dikabulkan Allah, segala aib kita ditutup oleh Allah. Mudah-mudahan linangan air mata pada malam hari ini menjadi saksi besok untuk agar kita mendapatkan syafaatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan mudah-mudahan Allah sebagaimana mengumpulkan kita dalam cinta dan rindu kepada Nabi besar Muhammad, semoga besok kita dikumpulkan bersama beliau di dalam syurga. Ya Rabb, jangan pisahkan satu pun di antara kami ya Rabb. Jangan pisahkan di antara satu pun dari kami ya Rabb. Jangan kau pisahkan kami ya Allah dari rombongannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Anugerahkan mata ini untuk bisa memandang wajah beliau besok di hari kiamat. Anugerahkan mata ini agar bisa memandang wajah beliau besok di hari kiamat, dan jadikan lisan ini senantiasa basah di dalam bersalawat dan memuji kepada Nabi besar Muhammad. Hidupkan kami dalam keadaan berpegang teguh di dalam jalan dan sunnah beliau ya Rabb. Yang sakit di antara kami sembuhkan penyakitnya ya Allah. Yang mendapat kesusahan dan kesulitan ya Rabb, berikan solusi dari kesusahan mereka ya Allah. Berikan jalan keluar makhraj ya Allah. Dan orang yang telah mendahului kami di majlis ini, yang mereka dulu berjuang bersama kami ya Rabb, berikan rahmatmu di dalam kubur mereka ya Allah. Ampuni dosa mereka ya Allah. Ya Allah, wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Ya dzal jalali wal ikram, amitna ala dinil Islam. Wa idza tawaffaytana fatawaffana muslimina mu'minin. Wakhtim lana minka bi khairin ajma'in. Orang tua kami ya Rabb, panjangkan umur mereka ya Allah. Berikan kesehatan kepada mereka ya Rabb, keafiatan untuk mereka ya Rabb. Kabulkan hajat mereka ya Rabb. Jadikan kami anak yang berbakti kepada mereka ya Allah. Jadikan kami anak yang membanggakan mereka dunia wal akhirah ya Rabb. Orang tua kami yang telah tiada, yang mana mereka pada saat ini berada di bawah tanah di alam kuburnya, ya Rabb, berikan rahmat kepada mereka. Seandainya mereka sedang disiksa pada saat ini, angkat siksaan mereka ya Allah. Dan jika mereka mendapat nikmat, maka tambahkan nikmat di atas nikmat ya Rabb. Ya Allah, tangan ini hanya menadah kepada Engkau ya Rabb. Jangan kau kembalikan tangan ini dalam keadaan sia-sia ya Allah. Jangan kau kembalikan tangan ini dalam keadaan hampa ya Rabb. Wujudkan segala keinginan kami ya Allah. Ya Rabb, anak-anak kami jadikan anak yang saleh dan salehah. Jadikan anak yang saleh dan salehah. Jadikan anak yang saleh dan salehah ya Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. لا إله إلا الله. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. آمين يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أوصل واهدي وبلغ وتقبل ثواب ما قرأناه ما عملنا من أنواع الخيرات في هذا المجمع المبارك، هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة صدقة متقبلة نهديها نقدمها إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين، ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين،
ثم إلى أرواح أربعة الأئمة المجتهدين المقلدين في دين علماء العاملين الفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين والسادات الصوفية المحققين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح من قرأناها هنا بسببهم خصوصا إلى روح Haji Basyurun bin Anja Hajah